Seorang anak kecil yang masih berusia sekitar 1 tahun digendong oleh seorang ibu memakai baju panjang berwarna hitam. Aldo menghilang saat aku bangun tidur. Aku sudah terjatuh ke bawah jurang itu. Aku tertipu oleh sosok gaib yang menggangguku, kan sosok kuntilanak yang tertawa sangat kencang. Tiba-tiba sosok itu bicara. Aku ingin membunuhnya dan menjadikannya budak di gunung ini. Wanita itu manis dan aku suka dagingnya. Aku sebulan pernah tersesat di Gunung Lawu. Mereka ingin menjadikanmu seorang budak di gunung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Saat aku duduk di dalam tenda dan meletakkan Aldo di atas matras, tiba-tiba suara itu seketika lenyap bagai ditelan bumi. Mas, kok suaranya tiba-tiba hilang? Mungkin penghuni gunung ini hanya ingin menyapa kita saja, mah, ucap Mas Andi. Jam sudah menunjukkan pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Kami pun bersiap-siap melaksanakan sholat asar berjamaah di depan tenda. Setelah itu, Mas Andi akan berkumpul dengan tim dosen dan para mahasiswa untuk membahas program penelitiannya di Gunung Sumbing ini. Aku hanya menunggu di tenda bersama Aldo. Kebetulan badanku sudah lelah sekali dan ingin rasanya aku tidur sebentar sambil menemani Aldo minum susu. Aldo juga terlihat sudah mengantuk, matanya sayup sekali. Sholat asar pun selesai. Mas Andi meminta izin untuk keluar melaksanakan diskusi di tengah lapangan dan di depan tenda-tenda sambil melihat sunset yang begitu indah. Sayang, Papa mau diskusi dulu ya. Aldo, bobo dulu ya di sini sama Mama. Awas, jangan nakal. Mas Andi mencium pipi Aldo. Aldo yang sedang tiduran di matras sambil minum susu. Aldo memang masih menyusu di botol seperti layaknya bayi. Padahal usianya sudah mau 3 tahun. Dia tak pernah lepas dari susu. Lalu Mas Andi pun mencium keningku. So sweet sekali pria ini dari dulu. Aku hanya tersenyum membalas ciuman hangatnya. Lalu aku merebahkan badanku di samping Aldo. Kebetulan aku membawa bantal kesayangan dan selimut tebal untuk kami tidur. Rasanya benar-benar sejuk sekali jika berada di gunung. Pikiran pun seakan melayang bebas. Tak ada beban apapun yang ada di otakku. Aku melirik ke Aldo yang sedang asik menyusu sambil kakinya memeluk guling kesayangannya. Aku merasakan seperti berada di kamarku sendiri. Matras yang empuk serta guling dan selimut menutupi tubuh kami. Sayang, kita bobo yuk. Aku mengajak Aldo untuk tidur, padahal hari sudah sore. Matahari pun akan terbenam. Pantangan sebenarnya tidur sore, tapi apa boleh buat, mataku sudah tak tertahan lagi. Aku melantunkan sholawat Nabi sambil mengelus kaki Aldo. Karena dari kecil Aldo sudah terbiasa seperti ini. Jika aku belum melantunkan sholawat, ia lama sekali tidurnya.
Lama-kelamaan Aldo pun memejamkan mata sambil mulutnya menghisap susu di botol. Dan tanpa disadari, aku pun mulai terlelap tidur. Aku benar-benar nyenyak sekali. Dan lagi-lagi, aku selalu bermimpi jika tidur di gunung seperti ini. Dalam kesejukan ini, mataku terpejam, nyenyak sekali. Tapi telingaku seakan-akan mendengar dan aku merasakan kehadiran seorang di dekatku. Aku mengusap-usap mataku dan ini asli, tidak tidur. Tapi kok rasanya aku nyenyak sekali. Pikiranku tenang sekali. Aku juga melihat Aldo masih nyenyak tidurnya. Loh, aku mimpi bukan sih? Aku melihat ada anak kecil yang sedang digendong ibunya berjalan di belakang tendaku. Aku benar-benar bangun dan membuka bagian belakang tendaku. Aku yakin bahwa mereka berjalan ke arah tenda sebelah. Saat aku membuka bagian belakang tenda, mereka sudah tak ada lagi. Lalu aku keluar tenda mencari keberadaan mereka. Ya, seorang anak kecil yang masih berusia sekitar 1 tahun digendong oleh seorang ibu memakai baju panjang berwarna hitam dan rambutnya sepunggung. Aku melirik ke sekeliling tenda, namun tak jua melihatnya. Kemana ya perginya mereka? Aku berjalan perlahan mendekati tenda sebelah. Namun kondisi saat ini mengapa sepi sekali. Mas Andi, mahasiswa dan dosen-dosen pun tak ada. Benar-benar hanya aku sendiri yang berdiri di tengah-tengah tenda yang jumlahnya sekitar 15 tenda. Kok orang-orang di sini pada nggak ada sih? Lalu ibu-ibu itu kemana ya bersama anaknya? Lalu tiba-tiba hujan deras dan aku langsung masuk ke dalam tenda. Tapi saat aku masuk ke tenda, anakku justru tak ada di sana. Aku panik menjerit. Lalu tiba-tiba mataku terbuka dan badanku sudah panas dingin. Aldo melihat sekeliling tenda. Ternyata benar, Aldo tidak ada. Jantungku serasa mau putus. Aku langsung keluar berlari mendekati Kak Andi yang sedang berdiskusi dengan mahasiswa serta dosen. Air mataku mengalir deras karena sangat panik. Aku takut terjadi sesuatu dengan Aldo. Mas, Aldo nggak ada di tenda. Gimana ini mas? Aku ketiduran bersama Aldo tadi. Tapi pas aku bangun, Aldo sudah nggak ada. Suaraku terbata-bata dan rasanya nafasku sesak sekali. Mas Andi panik dan seluruh mahasiswa serta dosen membantu mencari Aldo ke seluruh tenda, termasuk tenda pendaki yang belum kami kenal. Mereka pun membantu kami secara berkelompok mencari keberadaan Aldo. Tubuhku lemas sekali dan kakiku tak kuat melangkah lagi. Aku duduk di sebuah batu sambil menangis membayangkan sesuatu buruk yang akan menimpa anakku. Ya Allah, nak, kamu kemana sih? Aku sambil menangis terseduh-seduh, menyesali sikapku yang sudah tertidur pulas tanpa memperhatikan Aldo. Seharusnya aku menjaganya saat sedang tidur, bukan justru ikut tidur lagi. Ya Allah, lindungilah anakku. Hatiku sangat panik dan entah apa yang aku bayangkan mengenai Aldo. Saat aku sedang melamun, dari kejauhan aku melihat Aldo sedang berada di pohon pinus yang berada di samping tebing tinggi. Loh, itu kan Aldo. Aku kaget luar biasa dan aku langsung berlari mendekati Aldo agar ia berhenti. Dia berjalan lurus mendekati jurang tinggi. Jantungku berdetak kencang dan aku tak ingin terjadi sesuatu yang menimpa anakku. Aldo, tunggu mama nak. Aldo, berhenti nak. Mama di sini. Aku terus berlari cepat mengejar Aldo.
Namun Aldo masih saja berjalan seakan tidak mendengar teriakanku. Saat aku sedang berlari kencang, aku merasa ada sosok yang mengikutiku dari belakang. Sekilas aku melihat seperti sosok yang memakai serba putih. Namun aku tak mau menghiraukan karena aku lebih mementingkan keselamatan anakku. Semakin aku berlari kencang, sosok itu semakin kencang pula mengejarku dan dari atas seperti terbang. Saat aku sudah hampir mendekati Aldo, aku mendengar ada suara yang tertawa kencang seperti kuntilanak. Sumber suara tersebut berada tepat di belakangku. Semakin aku berlari kencang, suara tersebut semakin keras tertawa. Aku mencoba untuk menoleh ke belakang sambil berlari terus. Saat aku menoleh ke belakang, tubuhku langsung bergetar hebat. Mataku melotot melihat sosok kuntilanak yang sedang bergelantung di akar pohon yang besar matanya. Matanya menyala dan rambutnya menjuntai panjang sampai ke tanah. Tubuhnya besar dan tinggi. Wajahnya hancur penuh dengan darah bercucuran. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Lindungi hamba ya Rob. Aku berlari sambil membaca ayat kursi dengan suara kencang. Lalu makin mendekat Aldo dan aku berteriak sekencang-kencangnya memanggil Aldo sambil diiringi oleh bacaan ayat suci Al-Quran. Saat aku sudah dekat dengan Aldo, lalu Aldo berhenti dengan pandangan masih ke depan ke arah tebing yang bersebelahan dengan jurang. Nak, menolehlah, ini mama sayang. Aku memanggil Aldo yang jaraknya hanya 2 meter. Tapi kenapa Aldo tak mau menengok ke belakang? Seakan dia seperti patung, hanya diam berdiri menatap ke depan sana. Sudah jelas di depan adalah jurang yang sangat tinggi. Aku perlahan mendekati Aldo. Langkahku pelan-pelan mencoba menghampirinya. Tapi seketika aku dikagetkan oleh teriakan seorang dari belakangku. Suara itu seperti suara yang aku kenal, tak asing di telingaku. Dia memanggil namaku berkali-kali. Arumi, Arumi, Arumi sayang. Seketika langkahku terhenti saat telingaku mendengar teriakan misterius dari belakang. Siapa yang memanggilku dengan panggilan sayang? Apakah itu Mas Andi? Aku bingung harus menoleh ke belakang atau langsung mengambil Aldo di depan sana. Karena Aldo sudah hampir berbatasan dengan jurang tinggi. Jika ia melangkah sedikit saja sudah terjatuh. Dan aku gak mau kehilangan anak yang benar-benar aku sayangi. Aldo, sini sayang, mundur. Ada mama di sini. Kamu jangan melangkah lagi ya. Mama akan menggendong kamu. Suaraku terbata-bata. Jantungku bergetar hebat. Dan tubuhku pun gemetaran. Aku takut semakin aku mendekati Aldo, dia semakin menghindar dariku. Lalu teriakan itu kembali lagi menjerit dari belakangku. Mama, berhentilah di situ. Teriakan itu menyuruhku berhenti dan aku seketika terdiam berdiri tepat di belakang Aldo sekitar 1 meter. Aku mencoba menarik nafas dan perlahan menoleh ke belakang mencari sumber suara yang tak asing di telingaku. Namun lagi-lagi aku dibingungkan dengan sosok Aldo yang berada di depanku. Dia bergerak ke samping dengan pandangan masih lurus ke depan. Tapi aku merasakan benar-benar bukan Aldo yang sebenarnya. Kali ini pikiranku seakan sadar. Masa iya Aldo yang selincah itu bisa dia membisu tanpa kata-kata sedikit pun? Saat aku panggil, biasanya Aldo selalu merespon ucapanku.
Apalagi jika berada di alam bebas seperti ini, pasti dia akan berlari ke sana kemari. Tapi kok ini diem saja? Apa yang sudah terjadi dengan Aldo? Pikiranku bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Lalu ada teriakan misterius lagi yang terdengar dari arah belakang. Jika aku menoleh, pasti Aldo akan turun ke jurang dan aku tak akan sempat menolongnya. Aku memutuskan untuk menggendong Aldo terlebih dahulu, baru menoleh panggilan itu. Aku melangkah perlahan-lahan dengan hati yang berkecamuk, seluruh tubuhku gemetaran dan panas dingin. Lalu saat aku melangkah mendekati Aldo, tiba-tiba aku melihat Aldo naik ke sebuah batu besar yang ada di tepian tebing. Aldo, turun nak, itu bahaya sayang. Suaraku sudah gemetaran, jantungku sudah hampir putus. Aku tak kuasa menahan rasa takut ini. Ya Gusti, nak, ayo turun. Ini mamah nak. Aku melangkah tepat berada di belakang Aldo. Aku ingin sekali merampasnya, lalu menggendongnya. Namun aku tak berani, takut dia loncat di ketinggian yang luar biasa ini. Tiba-tiba teriakan itu terdengar lagi dan suaranya semakin mendekat. Arumi, berhenti, jangan melangkah. Teriakan itu sangat mengejutkan hatiku. Suara yang tak asing di telingaku membuatku ragu untuk mengambil Aldo yang sedang berdiri di atas batu besar. Saat aku sedang melangkah mendekati Aldo, teriakan itu semakin jelas memanggilku. Sayang, tunggu, Mas datang. Aku terhenti lagi dan aku semakin yakin bahwa suara itu adalah suara Mas Andi. Aku mencoba untuk menoleh ke belakang pelan-pelan dan aku pastikan bahwa Aldo akan baik-baik saja, tetap diam di batu besar. Lalu perlahan kepalaku menoleh ke belakang dan sungguh terkejutnya hatiku. Jantungku serasa mau putus saat aku melihat dari kejauhan Mas Andi sedang berlari kencang sambil menggendong Aldo. Otomatis aku langsung menoleh ke depan lagi. Aldo yang kini di dekatku siapa? Saat aku menoleh ke depan, ternyata tidak ada siapa-siapa. Dan kini posisiku sudah berdiri di atas batu besar yang di bawahnya jurang tinggi. Aku menangis kencang-kencangnya. Tubuhku bergetar hebat. Ya Allah, lindungi hamba. Aku tak sanggup menahan rasa takut ini. Jurang itu benar-benar menjulang tinggi dan aku tak berani melihat ke arah depan. Jika kakiku meleset, maka aku akan terjatuh ke jurang tersebut. Tubuhku seketika lemas. Mas Andi terus berlari dari kejauhan. Kakiku bergetar hebat. Perlahan aku beranikan diri untuk turun dari batu besar itu. Aku melantunkan sholawat Nabi berulang-ulang agar hati dan pikiranku tenang. Aku menarik nafas dalam-dalam sambil melantunkan sholawatan. Perlahan kakiku bergeser untuk turun lagi. Batu tersebut, batu yang benar-benar besar, tinggi, dan terletak persis di pinggir jurang. Badanku seakan tertiup angin dan kadang terasa ingin menjatuhkan ke jurang. Namun, di saat aku terus membaca sholawat Nabi berulang-ulang dengan hati dan pikiran tenang, badanku perlahan tidak bergetar ketakutan. Aku terus menurunkan kakiku pelan-pelan menjauhi jurang tersebut. Lalu, saat aku hendak menurunkan kaki kananku, tiba-tiba Mas Andi sudah berada di hadapanku. Dia memegang tanganku erat dan menarik tubuhku ke dalam pelukannya. Aldo diletakkan di bawah. Dia digendong oleh mahasiswa lainnya. Sayang, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih melindungimu.
Aku memeluk Mas Andi sambil menangis terseduh-seduh. Aku tak tahu apa yang terjadi denganku. Lalu aku memeluk Aldo erat dan menciumi wajahnya. Air mataku tak terbendung lagi, mengalir sangat deras. Nafasku terasa sesak. Aldo sayang, kamu gak apa-apa kan? Aldo kembali menciumku dengan memanggil namaku. Mama, aku sayang mama, ucap Aldo dengan suara khasnya yang belum terlalu jelas. Iya sayang, mama juga sayang banget sama kamu. Mas Andi pun menangis memeluk kami berdua. Lalu aku dituntun oleh Mas Andi menuju ke tenda sambil menggendong Aldo. Dosen-dosen dan mahasiswa mendampingiku seakan tak mau sesuatu terjadi lagi denganku. Sesampainya di tenda, aku diberikan minum agar lebih tenang dan aku masih penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa Aldo bisa bersama Mas Andi? Bukankah Aldo menghilang saat aku bangun tidur? Aku perlahan menjelaskan awal mula aku mencari Aldo hingga aku bertemu dengan sosok ibu-ibu yang menggendong anaknya. Kebetulan Pak Bambang adalah dosen yang memiliki ilmu kebatinan. Dia sering mengatasi mahasiswa yang kerasukan saat sedang mendaki gunung. Aku menjelaskan semua perlahan-lahan sambil ketakutan. Suaraku menggigil dan tubuhku bergetar saat aku mengingat kejadian yang menimpaku. Setelah aku selesai menceritakan semuanya, Mas Andi berkata, Aldo tidak hilang. Aldo bersamaku saat kamu tertidur pulas di dalam tenda, ucap Mas Andi. Aku terkejut luar biasa. Aku bingung apa yang dikatakan oleh Mas Andi. Padahal sudah jelas pada waktu itu semua panik mencari Aldo belum juga ditemukan. Tapi saat mendengar cerita Mas Andi tersebut, seakan-akan kepanikan tersebut tidak pernah terjadi. Hanya aku yang mengalaminya seperti di dalam mimpi. Mas, tapi pada saat itu kamu juga panik, Mas, ikut mencari Aldo. Enggak sayang, aku juga gak melihat kamu bangun dan panik mencari Aldo. Aku terdiam bingung apa yang sudah terjadi. Aku masih seperti mimpi. Jika saja aku terus melangkah mendekati dan merampas Aldo dari atas batu tersebut, mungkin aku sudah terjatuh ke bawah jurang itu. Dari penjelasan Mas Andi, aku semakin yakin bahwa sosok itu bukanlah Aldo. Dari awal memang aku merasakan kejanggalan. Mengapa Aldo diam saja, tidak merespon teriakanku dari belakang? Tapi lagi-lagi aku tertipu oleh sosok gaib yang menggangguku. Mendengar penjelasan aku dan Mas Andi, Pak Bambang bersama dengan dosen yang lain ikut turun tangan, sedangkan para mahasiswa berkumpul mendengarkan kronologi yang sudah terjadi denganku. Pak Bambang mencoba menerawang kejadian ini karena banyak sekali kejanggalan yang dirasakan. Aku melihat Pak Bambang dalam diam dan matanya terpejam. Lalu selang beberapa menit dia kerasukan sosok kuntilanak yang tertawa sangat kencang. Lalu dosen yang bernama Pak Hendra mencoba berinteraksi dengan Pak Bambang yang sedang kerasukan itu. Dia tertawa kencang sekali dan benar-benar suara itu adalah suara kuntilanak. Pak Hendra, Assalamualaikum, sambil memegang tangan Pak Bambang. Namun tidak ada jawaban yang direspon oleh sosok kuntilanak itu. Dia tetap tertawa kencang. Kami yang mendengar suara tawanya ketakutan luar biasa. Badan kami merinding hebat. Lalu tiba-tiba sosok itu bicara. Aku ingin membunuhnya dan menjadikannya budak di gunung ini. Pak Hendra, apa yang membuatku bicara seperti itu? Kami tidak pernah mengganggumu. Lalu dia kembali menjawab, wanita itu
manis, dan aku suka dagingnya. Lalu Pak Hendra mencoba untuk bekerja sama dengan ilmu Pak Bambang untuk mengusir sosok kuntilanak itu. Aku melihat mereka mengeluarkan tenaga dalam dan entah apa yang mereka lakukan. Setelah itu, tubuh Pak Bambang terjatuh ke dalam tanah dan tersadar. Lalu langsung ditolong oleh Pak Hendra. Pak Bambang, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mas Andi, apa yang terjadi Pak dengan istri saya? Pak Bambang, Arumi, apa kamu pernah ada tragedi di masa lalu saat berada di gunung juga? Aku pernah Pak. Aku sebulan pernah tersesat di Gunung Lawu. Pak Bambang, Masya Allah, pantas saja. Kamu di sini banyak diincar oleh penghuni gunung. Mereka suka melihatmu seperti ada sesuatu yang membuat mereka ingin menjadikanmu seorang budak di gunung ini. Lebih baik sekarang juga kita turun dari gunung ini. Dan kamu jangan sekali-sekali naik gunung lagi ya. Begitu pula dengan Aldo. Aldo sangat sensitif dan sudah menjadi lirikan para penghuni sini. Ini sangat bahaya untuk keselamatannya. Tak menunggu lama-lama, kami semua bergegas untuk siap turun dari gunung ini. Keraguanku dari awal pun kini sudah terbukti bahwa aku dan Aldo memang sudah dilarang untuk mendaki gunung lagi. Aku sangat bersyukur kami bisa sampai rumah dengan selamat. Dari semenjak kejadian itu, aku sudah benar-benar memutuskan tidak akan lagi mencoba naik gunung. Begitu pula dengan Aldo. Meski Mas Andi tetap melanjutkan tugasnya sebagai pembimbing Mapala di kampusnya, kini Mas Andi sudah mengerti bahwa keselamatan kami yang paling utama. Dia tidak lagi mengajak kami untuk ikut naik gunung. Jika memang sebelum mendaki ada keraguan hati, lebih baik jangan dilakukan. Apalagi menyangkut seputar tentang gunung, karena itu akan membahayakan keselamatan diri sendiri. Semoga kisahku bisa dijadikan pelajaran untuk kehidupan kita semua. Jangan menuruti ego, jangan menuruti ego sendiri sampai mengorbankan keselamatan anak. Semenjak itu, aku sudah tak pernah mengajak Aldo untuk berlibur jauh dan berbau alam bebas. Biarlah dia tumbuh besar dulu. Seiring usianya nanti bertambah, pasti dia sudah tidak terlalu sensitif dengan makhluk halus. Aku mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia membaca kisah dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik bahasa maupun penulisan. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Salam kenal, author Ayu Rasya Al-Kahfi.